Pinjol diibaratkan iblis yang setiap saat akan menghantui nasabahnya. Kenapa bisa seperti itu? Tidak sedikit orang setelah menggunakan pinjol, dia mengalami hal-hal yang sangat negatif, hal-hal yang sangat menakutkan. Ini dibuktikan dengan dihadirkannya penagihan-penagihan dari pinjol yang mana itu bisa sangat menakuti nasabahnya, seperti ketika nasabah didatangi oleh debt collector pinjaman online tersebut. Ini hal yang sangat ditakuti dan akhirnya banyak orang yang sampai depresi. Nah, di video kali ini saya akan bahas beberapa pinjol yang tidak mendatangkan DC lapangan dan juga 7 akibat ketika nasabah sudah menggunakan aplikasi pinjaman online. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah akibat terburuk ketika menggunakan pinjaman online, dan ada beberapa hal atau 7 akibat ketika sudah menggunakan pinjaman online. Dan di sini juga saya akan sampaikan beberapa pinjol yang tidak mendatangkan DC lapangan ke rumah nasabahnya, karena hal ini sangat ditakut-takuti oleh orang-orang yang sudah menggunakan pinjol tersebut, takut ketika didatangi oleh debt collector lapangan. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini sudah selalu support channel ini. Semoga kalian diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga memberikan kemudahan pada kehidupan kalian dan segala sesuatu yang kalian rencanakan saat ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan tidak henti-hentinya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sampai saat ini sudah memutuskan galbay, karena gagal bayar di pinjol adalah satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari jeratan utang pinjol. Beda lagi dengan orang-orang yang saat ini masih rajin merawat pinjol, adalah orang-orang yang nantinya akan menangis, nantinya hidupnya akan miskin dan hidupnya akan ancur-ancuran karena terus-terusan merawat pinjol dengan berbagai alasan. Ada yang merawat pinjol itu karena takut di blacklist, ada yang ingin limitnya semakin tinggi, itu berbagai alasan. Tapi saya yakin suatu saat nanti orang-orang yang merawat pinjol tersebut endingnya akan gagal bayar dan akan menyesal di kemudian hari. Oke, pinjol itu diibaratkan sebagai iblis ya, iblis yang akan menakut-nakuti nasabahnya setiap saat. Bagaimana tidak, banyak orang yang saat ini sudah stres, panik karena terus-terusan ditakut-takuti oleh pinjaman online ketika sudah menjadi nasabahnya, dan saat kesulitan membayar disitulah mulainya yang namanya bisnis rasa takutnya. Pinjol itu terus menakut-nakuti nasabahnya sampai nasabahnya tersebut ada yang depresi, dan ini ada beberapa hal yang mengakibatkan nasabah tersebut resah dan stres setelah menjadi nasabah pinjaman online. Oke, yang pertama akibat nasabah menjadi pinjaman online itu, satu adalah kecemasan dan depresi yang luar biasa. Ini banyak orang setelah menggunakan pinjol itu setiap saat merasa cemas, merasa depresi. Karena apa? Karena pinjol itu ada yang tenornya singkat, ada yang bunganya tinggi, terus ada yang bunganya berubah-ubah. Lalu saat tidak mampu bayar ditagih dengan cara-cara yang luar biasa menakutkan, sehingga timbul kecemasan dan depresi yang luar biasa. Ini sudah fakta terjadi, banyak orang yang mengalami hal itu. Ada yang sampai korupsi karena terus-terusan terlilit utang pinjol dan merawat pinjol. Ada yang mengakhiri hidupnya dirinya sendiri, itu karena memang mengalami kecemasan dan depresi luar biasa ketika menggunakan pinjol. Lalu yang kedua, akibat terus menggunakan pinjol itu, hubungan interaksi antara suami istri terganggu. Nah, ini betul sekali. Tidak sedikit orang yang memiliki utang di pinjol itu rumah tangganya berantakan, setiap hari debat karena mungkin hari ini sudah jatuh tempo harus dibayar, uang tidak ada. Akhirnya timbullah perdebatan, percekcokan, dan itu bisa berakibat fatal pada hubungan suami istri, dan tidak sedikit yang sampai berpisah, rumah tangganya berantakan. Itu akibat karena terus-terusan menggunakan pinjaman online. Lalu yang ketiga, menghindari masalah. Nah, ini orang yang biasanya sudah terlilit utang pinjol ini cenderung menghindari masalah. Dia itu gak mau pusing dengan masalah orang lain, bersikap tidak peduli lagi dengan semuanya, sehingga dia kan mungkin tujuannya untuk mengurangi depresi dan stres tadi ya. Itu bisa saja terjadi. Jadi di saat misalkan diajak negosiasi, diajak berdialog, itu cenderung menghindar karena dia tidak mau pusing dengan urusan yang lain ya. Lalu orang-orang yang sudah menggunakan pinjol itu, yang keempat adalah stres dan ketegangan. Setiap hari itu pasti terjadi. Orang yang mau utang di pinjol itu setiap hari akan stres, akan tegang, pikirannya nggak tenang,
banyak hal buruk lagi ketika sudah menjadi nasabah pinjaman online tersebut. Lalu yang kelima, merasa frustasi. Nah, ini frustasi ketika mungkin saat awalnya mungkin berusaha untuk membayarnya, merawat pinjol tersebut, tapi suatu saat karena kemampuan ekonominya semakin menipis, karena keuangannya juga sudah mulai tidak ada, akhirnya ditimbullah frustasi bagaimana membayarkan utang pinjol tersebut. Ada yang sampai terjebak gali lubang tutup lubang, membuat utangan baru, dan akhirnya timbul frustasi. Ada yang sampai mengakhiri hidup. Ini akibat fatal ketika sudah menjadi nasabah pinjol. Setiap hari hidupnya tidak akan tenang dan akhirnya depresi dan frustasi. Oke ya, itu yang kelima. Yang keenam, perasaan menyesal dan ketakutan. Nah, hal ini betul sekali. Orang yang sudah menggunakan pinjol, ujungnya atau endingnya dia akan menyesal. Karena mungkin awalnya dia takut, namanya di blacklist, dia takut masuk skik OJK, akhirnya terjebak, merawat pinjol dan gali lubang tutup lubang, dan endingnya dia menyesal. Dia menyesal kenapa dia itu menggunakan pinjol. Dan saya yakin orang-orang yang sudah merawat pinjol itu harta bendanya sudah ada yang sampai tergerus, ada yang menjual mobil, menjual harta warisan, menjual tanah, menjual barang. Itu berbagai versi orang-orang yang sudah terjerat utang pinjol, dan akhirnya timbullah perasaan menyesal dan ketakutan di kemudian hari. Nah, ketakutan ini mungkin di saat sudah jatuh tempo, tidak ada uang, dan akhirnya ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika, timbullah ketakutan luar biasa. Itu fakta terjadi ya teman-teman. Makanya hati-hati ketika menggunakan pinjaman online, siapkan mental, apapun yang terjadi, hal terburuk pasti akan terjadi pada Anda. Lalu yang ketujuh, rasa malu. Nah, ini orang cenderung merasa malu ketika mempunyai utang di pinjol, padahal hal itu justru akan menjadi bumerang untuk kehidupannya. Dia malu utangnya diketahui oleh pasangannya, oleh keluarganya, oleh tetangganya, dan makanya dia sangat ketakutan. Sangat ketakutan ketika ditagih oleh debt collector pinjaman online bahwa akan didatangkan DC lapangan ke rumahnya, sehingga dia ketakutan luar biasa dan bisa melakukan perbuatan yang di luar akal sehat, sampai bela-belain menghancurkan hidupnya, bela-belain mutangan kemana-mana, meminjam uang kemana-mana. Itu fakta, karena dia malu utangnya diketahui. Orang yang mempunyai utang di pinjol itu cenderung malu utangnya diketahui oleh orang banyak, diketahui oleh keluarganya, dan hal terberat adalah melawan pikiran rasa malu tersebut. Kalau dia terus-terusan merasa malu mempunyai utang di pinjol, maka tunggulah kehancuran hidupnya. Dan ini yang mengakibatkan rasa malu tersebut dan takut adalah karena salah satunya diancam akan didatangkan DC lapangan lah. Dan saya akan sampaikan beberapa pinjol yang tidak mendatangkan DC lapangan ketika sudah gagal bayar. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tidak ada sama sekali DC lapangan yang datang ke rumah. Nah, ini simak baik-baik. Mudah-mudahan ini ada pinjol yang Anda galbaikan saat ini karena memang Anda sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayarkan utang tersebut. Yang pertama, ada pinjol yang tidak mendatangkan DC lapangan adalah rupiah cepat. Nah, orang yang galbay sudah 2 tahun, 3 tahun di rupiah cepat itu tidak pernah ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu yang kedua adalah uang Mi juga DC pinjol legal yang nasabahnya ketika galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu yang ketiga ada pinjol pinjam duit. Ini penagihannya luar biasa, sangat menakutkan, tetapi pinjol pinjam duit ini tidak ada DC lapangannya yang nagih ke rumah walaupun sudah galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak ada. Lalu pinjam yu juga tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada UATAS juga sangat menakutkan, dan faktanya UATAS ini tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada Bantu Saku juga pinjol legal OJK dan tidak pernah ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Selanjutnya ada Klik Kami. Nah, Klik Kami juga pinjol legal OJK dan tidak pernah datang ke rumah ketika galbay sudah lebih dari 2 tahun. Lalu selanjutnya ada Dana Bijak. Nah, Dana Bijak juga pinjol legal OJK, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Selanjutnya pinjam Win-Win. Nah, pinjam Win-Win juga tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada Cash Cepat juga DC pinjolnya tidak pernah ada yang datang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada Cairin. Nah, Cairin juga pinjol legal OJK tidak pernah ada DC lapangan yang nagih ke rumah, dan banyak lagi pinjol legal yang lainnya. Dan itu adalah beberapa pinjol legal yang tidak pernah mendatangkan DC lapangan ke rumah ketika nasabahnya sudah galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi teman-teman tidak usah panik. Yang membuat Anda takut itu adalah sebenarnya bukan didatangi DC lapangan, tapi pikiran Anda sendiri yang selalu memikirkan ketakutan tersebut. Mulai sekarang perbaiki mindset Anda, rubah pikiran Anda,
Jangan terus-terusan memikirkan rasa takut, jangan terus-terusan memikirkan masa depan pinjol, lebih pikirkan masa depan Anda. Tidak usah lagi Anda terus-terusan membela pinjol, merawat pinjol, yang mana itu hanya akan menghancurkan kehidupan Anda. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini masih diliputi ketakutan, diliputi kecemasan, segera perbaiki kualitas ibadah Anda agar Anda mendapatkan ketenangan dan selalu meminta bantuan sama Allah, memohon pertolongan sama Allah. Insya Allah Anda akan diberi ketenangan hidup, akan diberi keberkahan hidup, dan Anda tidak akan lagi diliputi hal-hal yang menakutkan yang timbul dari pikiran Anda sendiri. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.